biar how to do-nya tuh ya sesuai dengan uh, perannya gitu. Ya kalau misalnya integrasi keilmuan dalam Islam ya. Iya, dalam Islam. Ya berarti harus berlaku sesuai dengan yang diajarkan sama Islam ya. Contoh misalkan kan namanya juga mahasiswa, berlaku kepada dosennya harus seperti apa ya, bagaimana mestinya yang Islam ajarkan. Kayak contoh jujurlah sama dosennya. Kalau misalkan nggak bisa masuk karena sakit, bilang. Atau kalau misalkan nggak bisa masuk karena sesuatu hal, bilang aja. Kan gini, pepatah kata bilang dosen atau guru di sekolah itu sama dengan kayak orang tua, ya enggak. Jadi ya bawalah gitu adab itu gitu. Integritasnya mahasiswa ya dilihat dari situ, satu jujur gitu, gimana mereka bersikap, uh, mau di luar kelas maupun di dalam kelas itu harus tetap dibawa. Terus yang kedua, berani ya. Di sini tuh berani bukan kayak nantangin gitu, enggak. Berani itu kan kayak contoh berani nanya hal yang tidak mereka pahami, sok tanya gitu. Sering kali kan dosen nanya kepada mahasiswa di dalam kelas ya khususnya gitu, ada yang menanyakan nggak, apa yang kurang paham. Itu adalah bentuk untuk konfirmasi, oh bahwasanya ilmu kita tuh nyampe nggak sih gitu sama mereka, penyampaian kita tuh clear nggak sih gitu, jelas nggak sih sama mereka. Apalagi bahasa Inggris ya, bahasa Inggris tuh kan beda dengan bahasa Indonesia yang udah dipahami kayak ya udah sekali dengar sudah cukup gitu. Tapi bahasa Inggris itu mungkin butuh pemahaman atau misalnya 2 kali proses, 2 kali minimal, itu minimal banget 2 kali. Apa sih mentranslate kan, kita kadang langsung nyampein oh apa nih yang dimaksud sama dosen nih gitu, kita translate dulu ke bahasa Indonesia, oh maksudnya ini. Ada yang langsung paham, tapi ada yang butuh prosesnya lebih banyak mungkin. Nah kalau misalkan udah tahu dia nggak paham, udah tahu dia belum bisa nih ngerjain soalnya, why not to ask the teacher gitu. Kenapa nggak nanya ke gurunya, kenapa nggak nanya ke dosennya. Kebanyakan mahasiswa itu diem, nanti ketika dikasih ujian kasih soal diem juga. Diemnya tuh bukan diem ngerti, terus justru diemnya tuh diem nggak ngerti. Dalam Islam juga kan apa ya, uh, kalau nggak salah salah satu kitab itu ada, pernah saya belajar juga talim gitu ya. Di situ kan cara belajar mengajar itu ada di situ, dan bagaimana cara menghormati guru itu seperti apa. Sama dengan kayak oh mau bertanya, angkat tangannya, instruksi yang benar silahkan gitu, bukan hanya kayak bu kayak apa ya, mungkin boleh tapi tidak sopan Iya, gitu. ada adabnya ya. Iya betul, enggak serta merta ya udah orang dosennya juga misalnya ini akrab banget nih di luar gitu. Kita harus bedain ya, kita harus bedain ketika dalam kelas ya profesional, kalau di luar kelas mau bersikap seperti teman fine lah nggak apa-apa, tapi tetap ada batasannya tuh. Terus yang ketiga, dalam integritas keilmuan tuh apa ya, adil sih. Adil di sini juga kan salah. Adil di sini tuh kayak apa ya, eh, mungkin dari porsi tugas, atau misalkan saya ngajar nih, saya ngajar materinya A, terus saya ngasih apa namanya, ngasih ujiannya B, ya itu nggak adil. Nggak adil buat mahasiswa tuh, nggak adil. Begitupun mahasiswa, misal mahasiswa saya udah kasih jam nih misalkan ya, kasih jam waktunya sekian sampai sekian, tapi mereka itu kayak nawar gitu mungkin, tapi nawarnya tuh udah kayak pasar yang menurut saya itu nggak adil. Karena apa, itu korupsi waktu buat saya gitu. Harusnya materi tersampaikan semua, jadinya enggak. Nah itu nggak adil. Dalam waktu juga itu uh, harus ya, pembagiannya tuh memang sesuai porsi intinya mah. Dan yang terakhir disiplin, udah pasti semua ya. Integritas kalau tanpa disiplin sama nggak ada integritas sama sekali. Dan aja perilaku ya, kalau nggak disiplin. Kayak contoh saya sendiri di kelas dalam bahasa Inggris saya tuh memperlakukan kontrak belajar, kalau kamu telat kamu harus rela saya hukum. Misalkan saya kasih waktu toleran 15 menit sebelum masuk, kalau kamu telat di atas segitu, di atas 15 menit, ya kamu harus ikhlas gitu, saya hukum. Begitupun ke saya bilang, kamu kalau saya yang telat kalian boleh hukum saya kecuali pulang, saya bilang
mereka langsung kan kayak ketika denger saya seorang kamu boleh hukum saya, mereka pengen ngomong udah pulang libur. Oh, mohon maaf, itu namanya nggak adil buat saya udah datang, saya udah walaupun itu saya tetap digaji ya, kalau kalau dalam materi itu saya tetap digaji, tapi gak adil gitu buat saya nggak ngelakuin apa-apa, saya digaji kayak merasa saya gaji buta. So kamu nggak apa-apa, jadi kita deal-dealan. Disiplin itu saya juga nerapin gini, kan banyak orang yang atau mahasiswa apalagi lebih pinter ya, banyak bisa selip-selipnya gitu. Kalau ada celah sedikit aja, mereka akan bisa ngebalikin faktanya gitu. Hey, gue aja telat gitu, miss aja telat, ya kita juga nggak apa-apa dong telat. Itu jadi kalau mahasiswa pinter, harusnya dosen atau guru tuh harus lebih pinter dari mahasiswa gitu sih. Baru mau yang lama itu selalu saya ingetin gini, kamu ngerasa nggak butuh bahasa Inggris terserah, kamu ngerasa nggak tertarik sama bahasa Inggris terserah, tapi yang akan menyesal itu adalah kamu. Gini, saya bilang ke mereka, saya percaya atau enggak, saya itu dari SD SMP dengan kuliah semester 2 saya sebenarnya kayak mau pindah, malah saya mau pindah jurusan dari bahasa Inggris ke matematika gitu, karena memang saya lebih interest ke saintek gitu ya. Cuman ketika ketika berjalannya waktu, oh ternyata saya butuh, ternyata saya butuh bahasa Inggris. Saya nggak tertarik tapi saya butuh. Itu yang membuat saya oke, sampai saya dengan selesai S2 bahasa Inggris, siapa yang berpikir saya akan bisa lulus S2 gitu dengan bahasa Inggris, padahal saya nggak suka sama sekali bahasa Inggris. Dan saya bilang sama mahasiswa saya, kamu kalau beli HP ada buku panduannya, ada bukan, tapi jangan kan di HP deh, menunya aja deh banyak bahasa Inggris kan, maksudnya disediakan bahasa Inggris, buku panduannya bahasa Inggris. Kamu beli mama kamu beli teflon, beli kulkas segala macam, itu panduannya banyak bahasa Inggris gitu. Atau misalkan nanti nih sekolah gitu, anak kamu mau sekolah segala macam, itu bahasa Inggris sudah sangat dibutuhkan. Kalau orang tuanya nggak bisa bahasa Inggris, malu nggak? Malu nggak? Ingat, pendidikan pertama itu orang tua. Kalau kamunya aja nggak bisa second language atau misalkan bahasa asing satu aja, mau bahasa Arab, bahasa Inggris terserah, mau bahasa Mandarin terserah. Tapi kalau saya gini, bahasa Inggris itu kan bahasa global ya, global, semua negara itu udah pakai bahasa Inggris. Itu wajib sih saya bilang. Kalau kamu nggak tertarik sama bahasa Inggris, kamu ganti deh, pakai alasan kamu butuh bahasa Inggris. Itu akan tumbuh sih sebenarnya. Saya sekarang dari yang nggak suka, butuh, jadi suka. Jadi siklusnya akan seperti itu. Misalnya udah berusaha tetap aja nggak suka, kamu tidak mencoba gitu, kayak nggak mencoba untuk oh iya ya saya butuh loh gitu, kayak open gitu loh, open minded gitu, jangan yang terkungkung. Kalau saya juga nggak mau keluar negeri, nanti juga saya pokoknya di dapur. Itu tolong pemikiran itu tuh diubah. Saya bilang gini, perempuan ya mungkin ujungnya akan di dapur, tapi punya anak kan nanti, anaknya nanya mama bahasa Inggris, aku punya PR bahasa Inggris, masa mamanya iya nanti nanya ke tetangga aja ya, kan malu. Setidaknya paham dikit gitu. Apa ya, Ada mahasiswa yang nggak paham. iya. Baru 2 minggu yang lalu ada kejadian kalau nggak salah, saya kan kasih tugas tuh mereka sebelum libur saya kasih tugas, mereka ngumpulin kan, saya koreksi, kebanyakan tuh mendapat C, C min, D dibandingkan A dan B gitu ya, sedih gitu. Ngajar tahu sendiri ya, intensif itu kan 3 jam di kelas gitu. Saya cuap-cuap lah ya, ibaratnya saya jelasin dari awal sampai akhir, tapi yang saya nggak berharap semuanya paham, enggak. Saya nggak berharap semuanya juga dapat nilai perfect, enggak. Minimal ada usaha sih sebenarnya dari mereka. Dan syukur alhamdulillah 2 kelas saya itu anak-anaknya bisa diajak diskusi, kooperatif juga. Dan mereka gini, anak itu akan merasa dihargai keberadaannya ketika kita tuh ada pendekatan personal. Jadi anak tuh yang dinotis itu aja, ya nggak sih? Iya, iya. Kalau misalkan yang di kelas kan pasti yang kebanyakan tanpa sadar, mau dosen mau guru gitu, itu akan mention orang yang itu aja tanpa kita sadari gitu, karena ngerasa oh dia bisa,
udahlah dia aja, daripada yang lain nanti malah jadi lama. Ada yang memikirkan seperti itu. Kalau saya mengubah pola itu ke semua anak punya hak untuk jawab. Saya selalu selalu random kalau kalau untuk memastikan ini anak paham apa enggak, selalu random. Terus ada anak yang ngantuk, ada anak yang nggak fokus, saya mention, saya deketin, kenapa, ada apa, kenapa. Atau misalnya nggak di dalam kelas nih, saya kalau di luar kelas saya deketin anaknya, kenapa kamu tadi kayak nggak fokus. Diajak ngobrol juga kok malah nggak apa namanya, apa ya, nggak nyambung gitu, diajak nggak ngobrol tuh nggak nyambung. Nggak apa-apa miss, nggak apa-apa, ya udah. Kalau misalkan dia nggak mau terbuka, kita bilang ya udah, semoga masalahnya tetap selesai dan kamu bisa balik lagi fokus ke belajar. Tapi kemarin karena libur ya, itu kan kalau di kelas saya begitu. Tapi kalau di pas kemarin itu karena gak ketemu lumayan lama, kan nunggu responnya agak lama kan. Adalah saya chat aja. Bener-bener saya chat personal one by one. One by one. Saya kasih, saya fotoin hasilnya, saya kirim ke mahasiswa. Ketika mereka dapat D, ketika mereka dapat C min, saya tanya why, kenapa, nggak fokus ya, atau nggak paham, yang mana yang nggak paham. Saya tanya satu-satu, nggak percaya, ada buktinya. Ini saya sampai saya savein semua nomor mahasiswa saya bilang coba kamu mana, ini HK itu kan yang ini ya, jurusan sini ya. Iya. Saya chat personal satu-satu dan saya bilang gini, ada apa, kamu mana yang kamu suka. Iya miss, aku nggak paham. Mana bagian yang nggak paham, mana ini miss, saya jelasin, saya ketik, mau panjang lebar nggak apa-apa, karena saya pikir mereka butuh loh, karena nanti mereka ujian tanggung jawabnya siapa, saya, ya kan. Kayak wah saya gagal. Saya nggak mau ketika di akhir, ketika sudah selesai UK 1 UK 2 mereka enggak dapat apa-apa tuh, kayak satu semester sia-sia nggak sih gitu. Satu minggu, even kita ketemu cuma satu minggu sekali, tapi dalam satu minggu itu kan 3 jam, ya nggak. Itu harusnya worth it gitu, harus yang emang ngebekas ke mereka. Sampai saya pernah, ini juga ketika saya ngajar di pondok pesantren waktu itu covid, saya ngajar di yang putra dan putri itu, uh, sampai putranya saya nggak beda ini ya, mau putra mau putri saya deket semua. Tiba-tiba yang kelas putra ini bikin grup, di dalamnya ada saya dan guru satu-satunya itu saya bilang gini, kamu ngapain ini grup apa, saya bilang saya udah banyak grup, hapus aja ya. Jangan miss, mau ngapain miss, kita mabar. Ya Allah. Tahu nggak, mabar, saya nggak pernah main game sebelumnya. Saya bilang gini, saya nggak bisa, saya nggak bisa dan saya nggak mau. Saat itu saya denial, saya nggak mau. Kalau udah main game pasti saya edit orangnya, kayak udah suka udah enjoy, saya udah terlalu editnya parah sih. Itu nggak bisa kontrol sendiri tuh. Terus kata dia, gak apa-apa miss, nanti kita ajarin. Dan miss ngerasa oh saya butuh hiburan deh, kan covid kan nggak boleh keluar kemana. Oke, kamu ajarin Berarti miss. itu pada pegang HP. Ya kan pada pulang. Oh, pada pulang. Oh iya. Pas pondok kan covid kan mereka pada pulang, Oh pengen iya. pulang kan. Iya benar. Makanya kita daring kan, kita daring, benar-benar pendekatan sampai dengan sekarang itu kita masih komunikasi dengan baik. Mereka selalu bilang gini, miss pokoknya nanti kalau miss nikah undang kita. Maksudnya sampai sedekat itu. Mereka kalau lagi ke Cirebon juga, miss aku lagi di Cirebon, ketemuan yuk gitu. Mau yang cewek mau yang cowok masih sama gitu. Alhamdulillah, misalnya gini, guru dan murid itu bukan kayak ya apa ya, kamu murid dengerin saya gitu. Saya selalu bener, enggak, saya selalu bilang kamu kalau misalkan miss punya salah bilang, kalau misalnya bilang. Tadi kayak hari ini aja harusnya kan saya 10.30 saya masuk, karena saya salah kasih info, saya ketikanya salah gitu, jadi mereka salah nangkap nih, miss boleh nggak kita kelasnya besok gitu, malah gini-gini, karena kan miss ini, oh iya ya astagfirullah, iya ya missnya, karena memang saya tahu saya yang salah gitu, ya saya minta maaf gitu. Jadi pendekatan personal itu penting banget, mau akhirnya apa, dan hasil yang kedua ketika mereka perbaikan itu naik nilainya, enggak yang stagnan gitu-gitu aja. Saya
senang di situ. Alhamdulillah, berarti penjelasan saya masuk ke mereka. Iya. Baik, terima kasih Miss.